Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Laras Hasanah yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai renungan indah kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentarmu di bawah video ini, agar setiap kata yang penuh makna ini bisa menyentuh lebih banyak hati yang sedang berjuang menemukan ketenangan. Semoga melalui narasi ini, Allah menjadikan hatimu tenang, lembut, dan semakin dekat dengannya. Pernahkah kamu berada di titik di mana semuanya terasa hampa? Kamu tersenyum di hadapan banyak orang, namun di dalam hati ada ruang yang sepi dan dingin. Hidup terasa berjalan seperti biasa, tapi ada bagian dari dirimu yang terasa hilang. Ada tanya dalam hati yang tak kunjung menemukan jawab. Ada apa dengan diriku? Kenapa semua terasa kosong? Sahabat, ketahuilah, kehampaan yang kamu rasakan bukan berarti Allah meninggalkanmu. Justru itulah tanda bahwa Allah sedang memanggilmu pulang. Kadang Allah mengambil keramaian dari hidupmu agar kamu kembali bisa mendengar suara hatimu. Dia menjauhkanmu dari kebisingan dunia agar kamu bisa lebih dekat dengannya, tanpa gangguan, tanpa topeng, tanpa berpura-pura. Kehampaan itu bukanlah hukuman, melainkan undangan lembut dari Allah agar kamu kembali mengenal sumber ketenangan yang sesungguhnya. Ada kalanya Allah membuat segalanya terasa hambar, bukan karena Dia ingin menyakiti, tetapi agar kamu sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari dunia, melainkan dari hati yang terikat kepadanya. Ketika semua yang dulu membuatmu bersemangat kini terasa biasa, itu tanda bahwa Allah sedang mengubah arah hidupmu. Dia sedang mengosongkan hatimu agar nanti bisa diisi dengan cahaya baru, lebih tenang, lebih damai, lebih tulus. Jangan buru-buru mengisi kehampaan itu dengan hal-hal duniawi. Biarkan Allah yang mengisinya, karena hanya Dia yang tahu apa yang benar-benar kamu butuhkan di dalam jiwa. Sahabat, kelak kamu akan menyadari bahwa rasa hampa itu bukan akhir dari segalanya. Itu adalah titik mula perjalanan spiritualmu. Saat Allah mulai membangun kembali dirimu dari dalam, dan ketika hari itu tiba, kamu akan bersyukur pernah merasa kosong. Karena justru dari kehampaan itulah Allah menanamkan ketenangan yang tidak tergantikan oleh apapun. Sahabat, pernahkah kamu merasa kehilangan sesuatu yang kamu cintai? Mungkin seseorang, kesempatan, pekerjaan, atau impian yang selama ini kamu jaga dengan sepenuh hati. Dan ketika semuanya pergi, hati pun terasa runtuh, seolah dunia kehilangan warnanya. Namun, tahukah kamu, ketika Allah mengambil sesuatu darimu, itu bukan tanda bahwa Dia ingin menyakitimu. Sebaliknya, Dia sedang menyiapkan ruang baru dalam hidupmu untuk diisi dengan sesuatu yang lebih indah, lebih baik, dan lebih mendekatkanmu padanya. Kadang kita terlalu sibuk mempertahankan hal-hal yang tidak lagi baik bagi jiwa kita. Kita tidak sadar Allah sudah lama ingin menggantinya, tapi tangan kita masih menggenggam terlalu erat. Maka ketika Allah mengambil sesuatu, jangan buru-buru menangis atau merasa ditinggalkan, sebab seringkali pengambilan itu adalah bentuk penyelamatan. Allah tahu bahwa jika hal itu terus kamu miliki,
mungkin hatimu akan semakin jauh darinya. Jadi ia mengambil bukan untuk menghukum, tapi untuk melindungi. Sahabat, Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali untuk memberi yang lebih baik. Mungkin bukan dalam bentuk yang kamu inginkan, tapi dalam makna yang kamu butuhkan. Seperti tanah yang digemburkan agar bisa ditanami benih baru. Hati yang terluka pun sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang lebih indah dari sebelumnya. Ketika kamu kehilangan seseorang, mungkin Allah ingin kamu belajar mencintai tanpa bergantung. Ketika kamu kehilangan arah, mungkin Allah ingin kamu berhenti dan kembali memandang ke langit, karena hanya dari sanalah petunjuk sejati berasal. Jangan takut dengan kehilangan, sebab kehilangan hanyalah cara Allah membuka jalan baru. Kamu hanya perlu mempercayai bahwa setiap hal yang diambil akan diganti dengan sesuatu yang lebih berarti. Dan seringkali pengganti itu bukan benda, bukan manusia, melainkan ketenangan hati. Sebuah anugerah yang hanya datang kepada mereka yang mau melepaskan dengan ikhlas. Sahabat, setelah badai kehilangan, akan selalu datang hujan rahmat yang menenangkan. Kamu mungkin tidak menyadarinya sekarang, tapi suatu hari nanti kamu akan menoleh ke masa lalu dan berkata, "Oh, jadi ini alasannya Allah mengambil itu dariku." Dan di saat itu kamu akan tersenyum, bukan karena kamu mendapatkan kembali yang hilang, tapi karena kamu akhirnya mengerti hikmah di balik semuanya. Sahabat, setelah kehilangan, setelah air mata, dan setelah diam yang panjang, tahukah kamu apa yang Allah lakukan selanjutnya? Dia tidak membiarkan hatimu kosong terlalu lama. Perlahan, dengan cara yang sangat lembut, Allah mulai mengisi ruang sepi itu dengan hal-hal yang menenangkan, bukan dengan hal besar yang langsung terlihat, tetapi dengan kejadian-kejadian kecil yang membawa ketenangan batin. Doa yang terasa lebih khusyuk, malam yang tiba-tiba terasa lebih damai, dan hati yang mulai bisa menerima segalanya dengan ikhlas. Allah tidak terburu-buru dalam menyembuhkanmu. Dia tahu luka tidak bisa sembuh hanya dengan waktu, tapi dengan kesadaran bahwa semua ini adalah bagian dari rencananya. Dan di saat kamu mulai bisa berkata, "Ya Allah, aku pasrah, aku terima apapun yang Engkau takdirkan," saat itulah Allah menurunkan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Sahabat, begitulah cara Allah mengisi kehampaan dalam dirimu, bukan dengan kesenangan dunia, melainkan dengan kedekatan yang membuatmu tak lagi takut kehilangan. Kamu mulai belajar menikmati kesunyian, bukan karena kamu sendiri, tapi karena kamu merasa ditemani oleh Zat yang tak pernah tidur, Allah yang selalu ada, bahkan dalam diam. Tanda bahwa Allah sedang mengisi hatimu adalah ketika kamu mulai merasa cukup tanpa sebab, ketika kamu bisa tenang tanpa alasan yang jelas, ketika kamu berhenti mencari cinta dari manusia karena kamu tahu cinta yang paling tulus sudah lama menunggu, cinta dari Tuhanmu sendiri. Dan anehnya, semakin kamu dekat dengan Allah, semakin kamu tak lagi merasa kekurangan. Kamu mulai menikmati keheningan, karena di sana kamu bisa berbicara dengannya tanpa batas waktu. Sahabat, Allah mengisi kehampaan dengan makna, bukan dengan kebisingan. Ia memberi hikmah, bukan sekadar hiburan. Ia mengganti kehilanganmu dengan ketenangan, bukan dengan sesuatu yang serupa, tapi dengan sesuatu yang lebih dalam. Maka,
Jika kamu merasa hampa hari ini, jangan buru-buru menutupnya dengan hal duniawi. Biarkan Allah bekerja, karena seringkali Dia mengisi hati bukan dengan yang kamu minta, tapi dengan yang benar-benar kamu butuhkan. Dan suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke masa lalumu dan berkata dengan mata yang hangat, "Sekarang aku mengerti. Ya Allah, kehampaan itu ternyata bukan kehilangan, tapi panggilan lembut-Mu untuk kembali kepadamu." Sahabat, kadang kita tidak menyadari bahwa sesuatu dalam diri kita telah berubah. Kita tidak sadar bahwa luka yang dulu terasa perih, kini sudah tidak lagi menyesakkan. Kita tidak sadar bahwa malam yang dulu terasa sunyi, kini justru jadi waktu paling menenangkan. Kita tidak sadar bahwa tangisan yang dulu penuh keluh kesah, sekarang berubah menjadi doa yang penuh syukur. Itulah tanda pertama bahwa Allah sudah mengisi kekosongan jiwamu dengan ketenangan. Dulu kamu gelisah karena takut kehilangan. Kini kamu tenang meski tidak punya apa-apa. Dulu kamu mudah kecewa saat sesuatu tak berjalan sesuai rencana. Kini kamu tersenyum dan berkata, "Kalau Allah tidak izinkan, berarti bukan untukku." Perubahan itu datang bukan karena kamu tiba-tiba kuat, tapi karena Allah telah menyentuh hatimu dengan rasa cukup. Tanda kedua, sahabat, adalah ketika kamu tidak lagi iri melihat orang lain bahagia. Kamu berhenti membandingkan perjalananmu dengan mereka. Kamu tahu, setiap orang punya waktunya masing-masing, dan waktumu pun akan datang saat Allah menilaimu siap. Kamu mulai percaya bahwa keterlambatan bukan hukuman, melainkan perlindungan, dan kegagalan bukan akhir, melainkan cara Allah menuntunmu ke arah yang lebih baik. Tanda ketiga, kamu mulai mudah memaafkan. Kamu tidak lagi menyimpan dendam karena kamu sadar orang lain bukan musuhmu. Mereka hanyalah bagian dari skenario Allah untuk menguatkanmu. Kamu tahu dendam hanya membuatmu terikat pada masa lalu, sedangkan maaf membebaskanmu menuju masa depan yang baru. Sahabat, ketika Allah sudah mengisi jiwamu, kamu tidak lagi merasa sendirian meskipun dunia sepi. Kamu bisa berjalan pelan tanpa takut karena kamu tahu siapa yang menggandeng langkahmu. Kamu bisa tenang di tengah badai karena kamu tahu siapa yang menenangkan hatimu. Dan kamu bisa tersenyum meski sedang kehilangan karena kamu tahu tidak ada yang benar-benar hilang jika kamu masih punya Allah. Perubahan ini tidak datang sekaligus, ia datang perlahan. Seiring kamu belajar percaya lagi, percaya pada doa yang dulu belum dijawab, percaya pada waktu yang masih tertunda, dan percaya bahwa Allah tak pernah lalai, bahkan sedetik pun. Sahabat, jika kamu merasa hatimu kini lebih ringan, lebih tenang, lebih mudah, bersyukur itu bukan karena dunia membaik, tapi karena jiwamu sudah kembali kepada sumber kedamaiannya, Allah. Sahabat, pernahkah kamu merasa setelah begitu lama menangis, tiba-tiba semuanya menjadi tenang? Bukan karena masalahmu hilang, tapi karena kamu berhenti melawan kehendak Allah. Itulah titik awal di mana keajaiban mulai bekerja, bukan dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Sebelum Allah ubah keadaanmu, Dia lebih dulu mengubah hatimu. Karena dari hati
yang tenang, lahir cara pandang yang baru. Dan dari cara pandang yang baru, lahir hidup yang berbeda. Ketenangan bukan berarti semuanya mudah, tapi berarti kamu yakin Allah akan menolongmu. Bahkan ketika jalan masih gelap, itulah keajaiban pertama. Keyakinan yang tumbuh tanpa alasan duniawi, tapi sepenuhnya bersumber dari iman. Sahabat, Allah tahu kamu lelah. Dia tahu kamu sering berpura-pura kuat di depan orang lain. Dia tahu malam-malammu penuh air mata dan siangmu dipenuhi senyum yang kamu paksakan. Tapi tahukah kamu, dalam setiap kepura-puraan itu Allah sedang bekerja diam-diam. Dia tidak menegurmu dengan kata-kata, melainkan dengan rasa hampa yang membuatmu mencarinya lagi. Lalu suatu hari nanti, ketika kamu sudah pasrah sepenuhnya, Allah akan menunjukkan caranya menghidupkan hatimu kembali. Bisa jadi melalui seseorang yang menuntunmu mendekat kepadanya. Bisa melalui ujian kecil yang justru membuatmu banyak berdoa. Atau melalui ketenangan yang tiba-tiba hadir tanpa kamu tahu dari mana datangnya. Semua itu adalah tanda bahwa Allah sedang memulihkan jiwamu. Sahabat, keajaiban bukan hanya tentang rezeki yang melimpah atau doa besar yang terwujud. Kadang keajaiban adalah ketika kamu masih bisa bersyukur dalam keadaan sulit. Ketika kamu masih bisa tersenyum, padahal hatimu pernah begitu remuk. Itu tandanya Allah sudah menanam kekuatan baru di dalam dirimu. Dan saat kamu sudah sampai di titik itu, hidupmu akan mulai berubah tanpa kamu sadari. Masalah yang dulu membuatmu panik, sekarang hanya kamu pandang dengan senyum kecil. Hal yang dulu membuatmu marah, sekarang kamu lepaskan dengan sabar. Kamu tidak lagi mengejar dunia, karena kamu tahu yang mengejar Allah akan dikejar oleh kebaikan. Sahabat, itulah bukti bahwa Allah telah menulis ulang kisahmu. Dari luka menjadi hikmah, dari gelisah menjadi tenang, dari kehilangan menjadi kekuatan. Dan semua itu bermula saat kamu berhenti berlari dari takdir dan memilih berlari menuju Allah. Sahabat, perjalanan ini mungkin tidak mudah. Ada masa di mana kamu merasa sendirian. Ada hari di mana kamu tidak tahu harus bagaimana. Dan ada waktu di mana doa terasa begitu hampa. Namun di balik semua rasa itu, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Dia hanya menunggu sampai kamu berhenti berlari ke arah yang salah dan mulai menatap ke arahnya lagi. Kekosongan yang kamu rasakan bukan hukuman. Itu adalah undangan lembut dari Allah agar kamu kembali pada sumber ketenangan sejati. Karena setiap kali hati terasa kosong, itulah tanda bahwa Allah rindu untuk mengisinya kembali dengan cintanya, dengan rahmatnya, dengan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Sahabat, jika kini kamu sudah lebih tenang, itu bukan karena hidupmu sempurna, tapi karena hatimu mulai mengerti bahwa apapun yang terjadi, selalu ada tangan Allah yang menuntun di baliknya. Kamu tidak perlu tahu semua jawabannya sekarang. Cukup percaya bahwa setiap kehilangan akan diganti dengan sesuatu yang lebih indah. Setiap penantian akan berakhir dengan waktu yang tepat. Dan setiap luka akan menjadi alasan untuk lebih dekat pada Allah. Maka berjalanlah pelan, tanpa terburu-buru, tanpa khawatir. Karena kini kamu tahu, Allah tidak akan membiarkanmu kosong selamanya. Dia sedang mengisi jiwamu dengan cahaya yang akan menuntun langkahmu ke masa depan yang lebih tenang.